kekuasaan yang kau berikan bagi kami untuk menembus setiap dosa-dosa kami. Kami yang tidak berguna Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu Engkau menjadikan kami berharga Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita nyanyi pujian sama Yesus. Ya sungguh indah
puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kalau kami kembali lagi untuk datang beribadah kepadamu, kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Bapa pada pagi hari ini buat ibadah pertama ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami dan melawati kami semua. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sukacita Allah tetap hadir dan nyata buat kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap pimpinan-pimpinan pujian pada hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Engkau ya Tuhan urapi hamba-Mu di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini, supaya sama-sama kami bersekutu untuk mengagungkan Tuhan Bapa di dalam surga. Baik pemain musik, kolektan, seluruh kami yang ada ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau akan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kalau ada umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati, pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulaikan ibadah season yang pertama pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Haleluya. Kami semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan darah kita sebagai manusia kita boleh ada pada saat ini, tetapi ini semua karena penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan saya belajar dan terus belajar di dalam melayani ada kita dalam puji-pujian. Sebelum kita naikkan pujian kita, saudaraku, saya mau bersaksi sedikit, saudaraku, dimana minggu kemarin saya drop, saudaraku. Ternyata dicek darah saya rendah, itu 100/80. Saya dibangunkan jam 12 malam, saudaraku, saya berdoa, saya minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Tetapi pekerjaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Bekerja dan terus bekerja Roh Kudus. Dan pada besoknya saya dibisikkan oleh kuasa Roh Kudus, kamu salah berdoa. Jangan minta kesembuhan, tapi berterima kasih kepada Tuhan. Karena melalui sakit yang ada, Dia cinta engkau, Dia sayang engkau agar lebih dekat lagi dan dekat kepada Tuhan. Dan pada saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Yang kemarin saya berdoa, tetapi saya mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat sakit yang Kau berikan bagi saya. Dan ternyata kesembuhan terjadi, saudara. Kesembuhan yang benar-benar terjadi, di mana di dalam firman Tuhan mengucap syukurlah di dalam segala baik suka dan duka yang kita alami. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Penderitaan apa yang kau alami pada saat ini tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia dihina, Dia diludahi, bahkan dicambuk, tetapi Dia berkata,
Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Amin. 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 Apa kabar saudaraku? Nggak luar biasa kayaknya nggak luar biasa itu. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes. Saya melihat Nadi. Yes dari awal sudah begini. Yakin dan percaya itu karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya tanya saudaraku, apa kabar saudaraku sambil berdiri? Yes. Apa kabar pemusik? Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin.
kita pribadi, lepas pribadi. Kita lanjut pujian kita, ada kuasa dalam darahnya. Lalu disambung dengan ku menang, karena kita bersama dengan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Maukah kau lepas dari dosa? Haleluya.
Tuhanmu. Kasih buat Roh Kudus turun menjamah kami, menjamah pribadi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya.
Tetapi Tuhan, Engkau berkata di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang Kau percayakan bagi kami, jamah kehidupannya Bapa, sehingga di dalam kehidupannya ada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan pikiran hati kami hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Anak Allah Yesus namanya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berterima kasih untuk waktu yang kembali diberikan oleh Tante Ibu Gembala di tempat ini, yang kembali mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Waktu saya masuk, saya bilang, wow, udah berubah jauh ya Tanya. Terakhir saya datang tidak seperti ini, sudah berubah. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan di sini adalah sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena bukti dari apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan menunjukkan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengasihi Tuhan dengan cara melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi ini saya ingin bicara soal ketika Tuhan menghukum umatnya. Ini ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya. Biasanya khotbah, Bapak Ibu diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi pagi ini saya mau bicara bahwa Allah tidak selamanya menyatakan anugerah, kebaikan-kebaikan, kelemah lembutannya. Allah tidak selamanya El Shaddai. Tapi kadangkala Allah harus menyatakan dengan tegas aturan-aturan yang harus kita buat di dalam Tuhan. Alkitab bilang begini, Bapa kita itu Bapa yang baik. Amin. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang bapa yang akan memberikan anaknya batu untuk dia makan, apalagi ular untuk dia makan, kecuali udah dipotong ya ularnya, mungkin bisa lah ya. Tapi saya nggak mau makan ular. Kalau udah dimasak suka sih. Saudaraku, artinya seorang bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Amin. Bapa kita, Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik,
Alkitab bilang semua yang kita butuhkan ada di sorga dan disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Artinya semua yang baik yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, apapun itu, Allah sediakan untuk kita. Tapi tidak selamanya Allah yang baik itu seperti tadi. Kadang-kala Allah harus menyatakan hukum. Kadang-kala Allah harus menegur. Kadang-kala Allah harus mengingatkan. Kadang-kala Allah harus mendisiplinkan. Kenapa? Berarti ada yang salah. Anak baik pasti diberi award. Anak yang baik pasti dipuji oleh orang tua. Benar kan? Bapak-bapak yang belum bapak-bapak jangan ngomong. Bapak-bapak, ketika anakmu melakukan sesuatu yang baik, apakah kita diam? Tidak. Pasti kita kasih penghargaan. Sama dengan Tuhan kita. Ketika kita melakukan apa yang baik, Bapak pun kasih penghargaan kepada kita. Mari kita melihat Keluaran pasal yang ke-34. Kitab Keluaran. Tadi saya pikir saya sudah sangat terlambat karena saya harus juga pimpin di tempat saya sudah terus. Jadi saya bilang sama WL, jangan panjang ya. Mau pelayanan lagi ke Medland, Tambun, Oi. Jadi saya pendek-pendekin supaya di sini saya nggak terlambat. Karena nggak nyaman sebenarnya, saudaraku. Kalau datang sudah mulai. Saya dapat sesuatu yang baik soal ibadah waktu saya sekolah minggu. Waktu sekarang saya sekolah minggu, dan itu tertanam sampai hari ini di otak saya. Guru sekolah minggu bicara soal gembala yang baik dan menghitung domba-domba. Terus yang lewat jendela siapa? Pencuri. Artinya waktu itu gurunya bilang begitu, dan itu tertanam di kepala saya. Kalau kita datang ibadah sudah tidak dari doa pembukaan, kita sudah lewat jendela. Makanya saya berusaha kalau ibadah jangan lewat jendela, harus lewat pintu, karena jendela itu maling yang lewat. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Allah berkata begini, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Perhatikan ini. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul seperti tadi saya sudah katakan, saat Tuhan menghukum. Kenapa harus ada penghukum? Karena tujuan dari hukuman adalah pendisiplinan. Sama ketika kita sekolah. Kalau ada sesuatu yang salah menurut guru, maka dia akan mendisiplinkan kita, bukan? Kadang-kadang dia suruh maju ke depan. Angkat kaki, kalau dulu ya begitu ya. Kalau sekarang nggak boleh kayak gitu. Kalau dulu, mungkin kita yang tua-tua ini rasa itu apa, betis itu merah-merah. Kalau di kampung saya, di apa bu, penggaris itu besar begini, lebar begini, terus panjang. Jadi dia itu dulu dia,
Tapi jangan lapor orang tua, karena kalau dilapor, ditambah lagi di rumah, saudara. Jadi diam aja. Tujuannya adalah apa? Mendisiplinkan. Allah kita memang Allah yang baik, tapi Allah kita adalah Allah yang punya aturan main. Dan kalau Bapak Ibu ingin menikmati kasih kuasanya, Alkitab bilang, yang meneguhkan kasih setianya. Kalau kita ingin menikmati kasih setia Allah, lakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin melihat mujizat demi mujizat, jawaban doa demi jawaban doa, hiduplah dalam aturan mainnya Tuhan. Kadang-kadang kita kan maunya suka-suka kita, maunya selera kita. Nah, kita mau belajar. Pagi ini kita mau lihat ada beberapa orang yang saya ambil contoh dalam Alkitab ketika Allah menghukum mereka. Allah kita ini fair, saudara. Dia nggak sembunyi-sembunyi. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Itu yang tercatat dalam Alkitab. Mau dia nabi, mau dia raja, mau dia orang terpandang, atau rakyat jelata, kalau Tuhan bilang salah, salah. Kalau benar ya benar. Kita melihat, pertama, ketika Allah menghukum. Kenapa Tuhan menghukum? Mengapa Tuhan mendisiplinkan? Pertama, karena salah yang berulang-ulang kita buat. Karena salah yang itu terus kita buat. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Ibadah kedua jam 11. Nah, makanya saya harus tanya jam, jangan kepanjangan. Oke, ayat 9 kita baca. Saya baca aja deh, saudara. Lihat aja di Alkitab. Saya baca ya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sampai di situ dulu. Wow. Tuhan kok marah sama Salomo? Kok Tuhan murka sama Salomo? Siapa Salomo? Anak Daud yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan posisi Daud sebagai raja. Salomo, Alkitab mencatat, bahkan agama yang lain pun mencatat, dia satu-satunya raja yang penuh hikmah, satu-satunya raja yang kaya raya, satu-satunya raja selama memerintah 40 tahun tidak pernah perang. Itu luar biasa sih. Tidak ada perang selama Salomo memimpin sebagai raja. Selama ayahnya ia sering perang, tetapi Salomo tidak pernah perang. Aman. Raja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kenapa Alkitab berkata Allah menunjukkan murkanya? Ayat selanjutnya bilang, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Alasan Allah murka karena hatinya nggak sama seperti dulu, sudah berubah, sekarang menyimpang. Salomo nggak sama seperti dulu ketika dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa memerintah kerajaan ini, aku bodoh Tuhan. Tuhan bilang, aku kasih kau hikmah. Ketika dia mau mentapiskan bait Allah, dia berdoa, Tuhan hadir lagi di situ. Itu sebabnya dikatakan 2 kali Allah menyatakan diri kepadanya. Masih kurang? Enggak kurang. Tetapi dia menyimpang. Salomo menyimpang menjadi apa?
menjadi seorang penyembah berhala. Saudaraku, jangan main-main soal ini, saudara. Allah murka ketika ada penyembahan lain di samping kita. Allah murka ketika ada yang lain yang kita puji. Allah murka ketika ada yang lain kita anggap penting. Salomo telah menyimpang. Doa pasti ibu gembala berdoa, tidak ada jemaat Tuhan yang hatinya menyimpang. Menyimpang artinya keluar dari jalur, keluar dari aturan. Menyimpang artinya mulai cari cara sendiri, dan dia menjadi seorang penyembah berhala. Dan saya mau katakan, Salomo menjadi penyembah berhala enggak wujud-wujudnya jadi enggak, saudara. Ada proses. Ada proses dari seorang penyembah Tuhan, setia di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan kitab Amsal ditulis itu semua ide dia. Kitab Amsal itu semua pikiran Salomo. Kidung Agung itu luar biasa. Salomo memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa. Dia berhikmah, tapi dia jadi penyembah berhala. Jadi jangan sok sekarang engkau pelayan. Jangan merasa hebat engkau hamba Tuhan. Tidak. Bisa saja kita berubah. Salomo berubah. Dari mana dia berubah? Ini lihat, kita lihat dosa awal Salomo. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Adapun Raja Salomo apa? Ulang. Adapun Raja Salomo, perhatikan kata perempuan asing. Artinya ada sesuatu yang salah yang dibuat oleh Salomo. Ketika Besaleel dan saya lupa namanya satu, ketika mereka memberi persembahan, Tuhan bilang itu api yang asli dan ada hukum. Salomo mencintai banyak perempuan. Dosa Salomo pertama dimulai dari keinginan dagingnya yang besar. Dia ingin memuaskan keinginan dagingnya, sehingga apa yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Perhatikan di sini. Ayat seterusnya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2. Padahal dia udah tahu ini artinya tentang bangsa-bangsa itu. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini atas nama cinta. Banyak orang berkorban demi cinta. Babak belur pun karena cinta. Sakit hati pun karena cinta. Jadi kurus pun karena cinta. Jadi penyakit-penyakitan pun karena cinta. Benar. Saya pernah melayani seorang gadis seperti ini yang sakit karena cinta, yang stres karena cinta, yang gak bisa tidur karena cinta. Semua karena cinta. Mau makan, ingat. Mau minum, ingat. Mau ingat. Ini benar. Ada seorang gadis, saya tidak perlu sebut nama, yang pasti dia orang Tapanuli. Aku ada marganya di sini, tadi cerita ke sana. Setelah sekian lama dia beribadah, dia bilang begini ke saya dan istri saya, Om,
Aku mau sharing, boleh? Oh boleh. Namanya gembala masa nggak boleh sih? Ya kan? Datanglah dia sore-sore ke kami, ke pastor. Ngobrol, dia bilang begini, Om, aku kok gelisah terus ya? Kayaknya begini begini. Saya nggak bisa tidur. 1 kali 24 jam itu udah syukur, kalau setengah jam saya tidur. Udah syukur. Nggak bisa tidur malam, gelisah, ke sana, ke sini nggak bisa tidur. Saya sudah ke psikiater, saya sudah ke psikolog, saya sudah ke dokter-dokter yang bagus. Karena kebetulan keluarganya cukup diberkati. Tapi dia datang ke bumi anggrek itu ke abangnya. Jadi dia udah jalan-jalan, maksudnya hilangkan stresnya itu. Tadinya dia tinggal di Pekanbaru, terus mengelalang buana karena cinta. Dia cerita, aku begini, aku begitu. Dia cerita, aku begitu. Namanya saya kan nggak tahu masa lalu dia kan. Kami nggak tahu. Dia ngobrol. Saya tutup mata, saya bilang, Tuhan, apa sih masalah orang itu, Tuhan? Kok nggak bisa tidur? Kok gelisah? Kok susah? Apa sih Tuhan? Tiba-tiba saya buka mata, saya langsung tunjuk. Tepat di dada. Tapi bukan dekat banget, saudara. Haram. Maksudnya saya tunjuk. Hatimu gelap, Sangat gelap. Kaget dia. Itu aja yang Tuhan taruh di mulut saya. Tiba-tiba dia langsung nangis. Bener tante. Saya bingung, kok dia bener ya? Dia cerita masa lalunya karena cinta. Begini Om, dulu saya di Pekanbaru, kalau saya nggak salah di dealer Toyota, dia sudah punya jabatan manajer di situ. Terus pacaran lah dia dengan orang sama, maksudnya orang Batak juga lah. Cowoknya ini cuma tamat SMA. Dia bilang, kamu pilih lah. Maksudnya biar mungkin agak sama lah begitu kan. Terus cuma lagi karyawan biasa di situ. Kamu pilih. Saya udah, saya biaya. Kuliahlah cowoknya sampai S1. Dia yang biaya. Selesai wisuda dia bilang begini sama saya, aku mau pulang dulu ya, mau syukuran di kampung. Oh iya, iya. Dia pulang, dia datang apa saudaraku, surat undangan, dia menikah. Maka mulai dari situlah dia menderita karena cinta. Awas cowok-cowok, cewek-cewek. Ada yang menderita karena cinta di sini? Dan sering dengan ibu gembala. Lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. karena dia memuaskan kedagingannya karena cinta. Jangan bilang Bapak Ibu, pemuda remaja ingat baik-baik ya. Jangan merasa engkau hebat. Oh nanti om, tante, gua doain, gua puasain, nanti gua tarik dia ke gereja kita. Nggak mudah. Alkitab bilang untuk bangsa-bangsa itu, tadi kita sudah baca di ayat 2, jangan engkau jangankan pacaran, bergaul nggak boleh. Oh, om ini terlalu takut banget. Nanti juga gua bawa dia benar, gua doain. Nanti gua rayu, nanti dia datang. Emang lu lebih hebat dari Salomo? Emang lu lebih berhikmat dari Salomo? Memang kedudukanmu lebih tinggi dari Salomo? Salomo seorang raja yang hebat, penuh hikmat, jatuh karena cinta. Jadi jangan main-main soal cinta ya. Bukan hanya pemuda remaja, kita semua ini bisa bermasalah karena cinta. Maka Salomo menjadi seorang penyembah berhala karena dia mulai dari dosa-dosa kecil.
Tetapi condong hatinya karena cinta kepada perempuan-perempuan asing. Kan istrinya cuma satu kan? Halo? Istri Salomo satu kan? Satu kan? Kalau nggak belajar ini. Istrinya 700, gundiknya 300, total 1000. Bingung juga saya mikir, saudara mau mikir, jangan, nggak usah dipikirin. Orang dosa kok dipikirin. Salomo jatuh karena cinta. Sehingga Alkitab berkata, Alkitab katakan begini tadi di ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya, dia marah. Maka jemaat Tuhan di tempat ini saya mau bilang, mari arahkan cintamu kepada istri, kepada suamimu, kepada keluargamu, dan kepada Tuhan. Gak usah yang lain. Soal yang lain, apa yang engkau butuhkan, itu Tuhan sediakan bagi. Salomo dihukum. Kalau Salomo yang berhikmat bisa dihukum, apalagi cuma saya yang begini. Selesai Tuhan bilang, John, lu macam-macam, gua get habis. Saya pernah kena COVID. Tante tahu. Saya masuk ke ruang isolasi. Saya pikir sudah masuk di lubang sumur. Pakai oksigen. Menurut dokter, paru-paru saya 75% sudah virus. Bersama dengan saya almarhum Pendeta Yodi Maul, sama-sama kita satu ruangan. Saya di sini, dia di situ, saling tanda-tanda. Di samping saya, papa mertua saya, 88 tahun, pun kena. Saya pikir Tuhan kalau udah masuk di sini udah selesai ini. Terakhirlah mereka lihat saya masuk ke sini, ya itulah terakhir. Sudah selesai. Nggak ada yang boleh lihat Tuhan. Maka saya bilang hidup ini anugerah Tuhan. Di samping saya almarhum Pendeta Yodi Maul, selesai. Saya masih ada. Itu anugerah. Maka kalau saya macam-macam, Tuhan bilang, John, lu macam-macam, selesai. Bukan untuk saya, untuk kita semua. Jangan mainkan anugerah Tuhan. Jangan merasa hebat. Jangan merasa punya. Itu kan yang dasarnya Salomo kan. Karena dia rasa dia hebat, raja begini, punya segala-galanya, gak ada yang kurang. Maka ketika menikah kurang ternyata, 1 kurang, 2 kurang, 3 kurang, 1000. Saudaraku, Salomo dihukum Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang berulang-ulang dia lakukan. Maka kalau engkau ada salah, ada dosa, berhenti sekarang. Saya mau bilang, kalau engkau sedang hidup dalam dosa hari ini, berhenti sebelum Allah menyatakan murka. Minta ampun sama Tuhan. Allah kita penuh belas kasih, panjang sabarnya, pasti Dia ampun. Alkitab bilang tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan. Walaupun dosamu merah bagai keris, jadi putih seperti salju. Artinya kehidupan yang rusak di tangan Tuhan menjadi baik. Amen. Kehidupan yang kotor menjadi baik di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan pagi ini, kalau engkau hidup dalam dosa saat ini, berhenti sebelum Allah menyatakan hukumnya. Kedua, kapan Allah menghukum? Kedua, ketika kita berjalan di jalan yang salah. Kapan Tuhan hukum kita? Kapan Tuhan menegur kita? Kapan Tuhan mendisiplinkan kita? Ketika kita berjalan di jalan yang salah, bukan jalannya Tuhan. Ketika kita hidup suka-suka kita, bukan sukanya Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang dimaui oleh Tuhan.
Yunus pasal 1 ayat 12. Nabi Yunus, seorang nabi yang telinganya peka mendengar suara. Setiap kita Bapak Ibu jemaat Tuhan harus belajar dengar peka suara. Yunus seorang yang peka mendengar suara Allah. Tetapi orang yang peka dengar suara Allah ini pun ternyata bisa salah memilih jalan. Sahutnya kepada mereka, ini kepada para nahkoda, anak buah kapal, orang-orang yang ada satu kapal dengan dia ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Dia bilang begini, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Dia sadar, ayat selanjutnya bilang, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Untung dia sadar. Ketika gelombang yang besar dan perahu itu dipermainkan oleh air yang besar, para nakoda dan semua penumpang di kapal itu ketakutan. Dia tidur di bawah. Dianggap kali ayunan itu Tuhan lagi marah, dia tidur. Tetapi ketika dia didesak oleh ABK dan orang-orang pada waktu itu, dia bilang, akulah penyebabnya. Sekarang lemparlah ke laut. Tapi mereka masih sayang juga dia kan? Tidak langsung dilempar loh. Yang dilempar pertama apa? Barang-barang dalam kapal itu. Mereka buat kapal itu jadi ringan. Nah juga berhenti gelombang. Udah deh, lu aja yang gue lempar gitu kan. Mereka ambillah si Yunus, dilempar. Tenang. Kenapa Yunus sampai dicampakkan, dibuang ke laut? Karena dia memilih jalan hidupnya sendiri. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan Tuhan berfirman kepadanya dan menyuruh dia ke Nineve untuk menyampaikan pesan Tuhan di kota Nineve karena dosa yang besar di sana. Tapi ayat yang kedua bilang begini. Ayat yang ketiga dia katakan begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir dia bisa lari dari Tuhan. Ada banyak orang pikir gampang bisa lari dari hadapan Tuhan. Oh udah deh, saya mundur aja, nggak usah melayani, nggak usah jadi worship leader, nggak usah jadi leader, nggak usah jadi begini. Aku mundur aja. Emang lu bisa lah jauh dari Tuhan? Tapi saya tahu jemaat di sini jemaat yang mengasihi pelayanan. Bukti jemaat Tuhan setia beriman. Dia jauh dari Tuhan. Kemudian Tuhan mempukul dia. Selesai bukan? Karena salah dalam memilih jalan. Sebenarnya Yunus pun punya dasar sebenarnya. Dia gak mau ke Nineve bukan karena gak punya dasar. Dia punya dasar. Nineve salah satu kota yang menyerang Israel. Salah satu negara yang menjajah Israel. Jadi waktu Tuhan bilang pergi ke Nineve, dia bikin itu tidak salah. Itu kan bangsa jahat. Dia kan menyiksa kami, dia kan menyerang kami. Saya harus mintakan firman ke sana. Dia tahu kalau firman disampaikan, kalau direspon. Kalau mereka bertobat, ya nggak jadi dihukum dong. Sementara dia berharap Allah menghukum Nineve. Lihat ayatnya yang ke pasal 4 ayat 1-2. Ketika Nineve bertobat, mereka merendahkan diri, mereka puasa, bukan cuma raja dan rakyat yang berpuasa, hewan pun puasa. Saya beberapa kali puasa, nggak pernah saya ajak hewan saya puasa. Ada yang ngajak hewan puasa. Ini kota Nineve dari raja sampai hewan puasa. Merendahkan diri, mohon belas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan bertemu rahmat, mereka tidak dihukum. Yang kesal siapa? Yunus. Lihat di ayat yang ke-1. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu, pertobatan Nineve, hal itu mengesankan
menyesalkan hati Yunus, lalu mana lagi? Ternyata ada hamba Tuhan yang gak punya hati untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Marah. Jangan sampai jemaat Tuhan engkau gak punya beban untuk keselamatan orang-orang yang belum percaya. Udahlah Tuhan, bakar gitu, bakar. Dia menyiksa kami, dia menyiksa, bakar gitu. Gak punya hati. Yunus gak punya hati, gak terbeban. Dia mau bangsa Niniwe itu dibinasakan, tapi Allah berkemurahan karena mereka bertobat. Bapak Ibu, ketika engkau berjalan di jalanmu, tunggu aja nanti pun. Ketika engkau merasa ini yang paling benar, ketika engkau merasa ini yang paling betul, sementara itu tidak sesuai firman Allah, nanti Allah pasti hukum. Jangan tunggu Allah buang kita ke laut seperti Yunus. Mau dibuang ke laut? Mau kita menghadapi masalah seperti gelombang yang gak pernah berhenti? Mau kita diombang-ambingkan oleh persoalan masalah yang besar? Tentu tidak. Kalau masalah itu terjadi karena Allah izinkan, artinya Allah sedang menguji kita, Allah sedang mendewasakan kita. Tapi kalau masalahmu itu karena salahmu sendiri, itu sakit Bapak Ibu. Sakit. Tapi kalau Allah izinkan engkau menghadapi masalah, apapun masalah itu, Alkitab bilang, bersama Tuhan kita dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Maka jangan jalan sendiri. Jangan lari jauh dari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bukan cuma dekat, bahkan kita harus melekat di dalam Tuhan. Kalau engkau dekat Tuhan, engkau akan lihat tuntunan Tuhan. Alkitab bilang firman ini terang kan? Pelita pada jalan kita, terang di kaki kita, bukan? Maka ketika firman Allah datang sedang menerangi kaki kita, menerangi perjalanan kita, jalan engkau tidak akan tersesat. Tapi kalau engkau berjalan sesuai dengan seleramu, sesuai dengan gaya caramu berpikir, bisa jadi kemungkinan besar engkau akan berakhir seperti Yunus, dilempar ke dalam lautan. Artinya masalah. Puji Tuhan, Tuhan kirim satu hewan yang besar. Sampai hari ini sebenarnya belum bisa dipastikan hewan ini apa. Hanya disimpulkan pausnya besar. Puji Tuhan, Tuhan suruh. Anggaplah itu paus menelan hidup-hidup dia. Kalau Tuhan tidak suruh, bagaimana? Mati lepas dia di situ. Udah disuruh ditelan, untuk lagi telannya bukan digigit, dicabik-cabik, ditelan satu kali. Masuk dia di dalam. Masuk di dalam 3 hari 3 malam. Di situ dia bertobat. Di situ dia ingat Tuhan. Di situ dia minta ampun. Saya mau bilang Bapak Ibu, jangan di tengah-tengah masalah baru engkau bilang Tuhan, tolong aku Tuhan. Aduh, repot ini Tuhan. Aduh, jangan. Jalan di dalam Tuhan. Amen. Karena ketika engkau berjalan dengan Tuhan, yang bertanggung jawab atas hidupmu adalah Tuhan. Tapi ketika engkau berjalan sesuai dengan keinginanmu, yang bertanggung jawab dalam hidupmu adalah hidupmu sendiri. Jadi Yunus dihukum Tuhan karena dia memilih jalan sendiri. Ketiga, ini dosa yang paling gampang sebenarnya. Dan mungkin saya nggak tahu sih, mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan masih lakukan sampai sekarang. Dosa yang kecil, tapi ternyata bisa mendatangkan hukum. Kisah para rasul. Tadi kan kita bicara semua perjanjian lama. Ada orang bilang itu kan hukum Taurat. Kalau perjanjian baru kan hukum kasih karunia. Kan Tuhan tidak menghukum. Lihat dulu. Kisah para rasul pasal 5.
kita akan ketemu dengan dua orang, suami istri, Ananias dan Safira. Ayat yang ke-5, Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, kata-kata dari Petrus, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul. Bukan cuma betul, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu apa? Rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Dosanya apa saudara? Dosa apa itu? Hah? Ini dosa yang paling sering mungkin kita lakukan. Dosa apa? Hah? Hah? Bohong. Lu ketahuan bohong. Bohong, saudara. Ternyata bohong Tuhan marah juga loh. Kadang kita pikir, oh ada cuma dosa kecil. Dosa kecil sekali. Ananias dan Safira dihukum Tuhan karena apa? Bohong. Ketika orang percaya, anak-anak Tuhan pada masa itu sedang menderita kelaparan, menderita penganiayaan, mereka sangat menderita pada waktu itu, maka ada anak-anak Tuhan yang lain merasa terbeban. Mereka jual tanahnya, mereka jual rumahnya, bawa uangnya kepada Rasul Petrus, para rasul, dan kemudian uang ini dibagi, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ananias dan Safira mungkin mereka punya sebidang tanah yang tidak digunakan. Maka sepakatlah mereka suami istri, daripada tanah itu dibiarin begitu aja, mending kita jual. Nanti kalau laku, kita bawa juga ke gereja. Mereka juga ngomong begitu sama Petrus. Tanah itu mungkin minta doa. Om Petrus, doain di tanah itu. Kalau tanah itu laku, nanti kita bawa ke gereja, dibagi kepada yang membutuhkan. Laku sudah. Sebelum tanah itu menjadi uang, pikiran mereka masih positif. Tetapi ketika tanah itu berubah menjadi uang, besar sekali. Oh, jangan-jangan kita sudah seperti itu. Waktu masih susah, Tuhan berkati aku Tuhan. Nanti kalau aku diberkati Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan setelah dapat. No, berikan. Ketika mereka membawa hasil itu, Petrus sebenarnya tidak mempersoalkan mereka mengambil atau tidak. Yang jadi persoalan, mereka tidak mau ngaku. Kepada Ananias, Petrus tanya, memang cuma segini hasilnya? Kalau udah bilang bohong, dia bohong. Emang cuma begini, artinya diberi kesempatan. Harusnya dia bilang, aduh, sebenarnya hasilnya sekian, cuman karena kita juga punya kebutuhan, ya saya ambil sebagian. Nggak ada masalah sebenarnya. Coba perhatikan bahasa dari Petrus, nggak ada masalah. Persembahan itu kan sukarela, bukan paksaan kan? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau memberi jangan merasa terpaksa, jangan merasa diancam-ancam, jangan. Beri sesuai dengan kerelaanmu. Engkau diberkati Tuhan karena kerelaanmu. Tapi kalau sanggup memberi banyak, jangan juga beli. Ini kan rela saya, kan begitu orang. Contoh, penghasilannya
Penghasilan saya nggak tahu di sini kan. Sebulan 20 juta. Itu tingkat manajer. Yang penghasilan cuma 5 juta memberi persembahan bisa 500 ribu, masa yang 20 juta? Aduh, saya mampunya cuma sekian. Kan nggak cocok. Itu namanya pelit. Berilah sesuai dengan kemampuan dan kerelaan. Petrus memberi kesempatan kepada Ananias. Safira pun sama, diberi kesempatan. Emang cuma begitu, tapi dia jawab, betul sekali, selesai. Jadi jangan main-main dengan pelayanan. Amin. Kalau sudah menyangkut pekerjaan Tuhan, saya mau bilang, jangan main-main. Jangan main-main. Mungkin di luar sana engkau bisa mempermainkan orang, tetap dosa sih. Tapi kalau engkau mempermainkan pelayan, itu bahaya. Ketika engkau mempermainkan pekerjaan Tuhan, ingat itu bahaya besar. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini tidak ada yang mempermainkan pelayan. Topat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setialah engkau, jangan bohong, jangan dusta. Dalam pelayanan gak boleh bohong, gak boleh dusta. Karena ketika engkau jujur dalam melayani, jujur dalam menopang pekerjaan Tuhan, jujur dalam berkorban, Tuhan di surga tahu apa yang engkau buat. Mungkin orang gak lihat, mungkin juga tidak ada penghargaan manusia, tapi Bapa di surga lihat apa yang engkau buat. Lakukanlah dengan jujur. Maka saya percaya Allah tidak akan pernah menghukum kita ketika kita tidak melakukan kesalahan dan kesalahan terus-terusan. Ketika kita tidak memilih jalan hidup kita sendiri, ketika kita tidak bohong di hadapan Allah. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka ada berkat-berkat besar yang Allah sediakan untuk kita. Perhatikan, saya mau bilang ini sesuai firman Allah. Selama kita hidup takut akan Allah, tidak ada yang terlalu sukar bagi hidup, tidak ada yang mustahil bagi hidup. Apa yang engkau kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil. Apa yang engkau lakukan sesuai dengan jalan Allah, engkau pasti dibela oleh Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar untuk Dia kerjakan bagi kita. Itu sebabnya mari jangan tunggu didikan apalagi penghukuman Allah. Alkitab bilang, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Itu hukuman. Kalau masih ditegur, hari-hari ini engkau masih ditegur, cuma berubah, jangan tunggu hajaran. Karena kalau hajaran itu hukuman. Kalau hajaran biasa dia lempar kita ke laut. Tetapi kalau Allah mengingatkan engkau sekarang, engkau diingatkan oleh kebenaran Allah, berubahlah engkau sekarang sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat Allah yang penuh belas kasih itu akan menyatakan kebaikannya dalam hidup. Amin. Mari berdoa. Yang terbaik
Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Yesus adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan beri bagi keselamatan kita. Di dalam Yesus hidupmu terjamin. Bukan hanya terjamin engkau masuk surga, tetapi terjamin akan perjalanan hidupmu. Di dalam Yesus ada jawaban doa. Di dalam Yesus ada kecukupan, ada mujizat, ada kesembuhan. Maka condongkanlah hatimu kepada Tuhan, tidak seperti Salomo. Maka berjalanlah dalam rencana Allah, tidak seperti Yunus. Maka lakukanlah yang benar sesuai firman Allah, tidak seperti Ananias dan Safira. Bawa korban hidupmu kepada Tuhan, sehingga engkau dipermuliakan. Saat aku masuk, saya undang semua pelayan yang melayani perjamuan ini. Saat aku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Bersama para pelayan, kami siap melayani meja kudus Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dikuduskan oleh Tuhan. Layakkan kami untuk makan minum sehidangan denganmu. Bapak hamba berdoa untuk roti dan anggur ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, kuduskan, jadikan roti dan anggur ini sebagai darah dan tubuh-Mu bagi kami, sehingga dengan iman kami makan minum, kami beroleh selamat, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh mujizat, kami beroleh kekuatan di dalamnya. Maaf. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Satu. Yang terbaik.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang akan kita kerjakan pagi ini adalah untuk mengingat apa yang Yesus telah buat untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dia relakan tubuhnya hancur menjadi mana, menjadi roti yang menghidupkan setiap yang percaya. Dia telah relakan darahnya tercurah di muka bumi menjadi anugerah penebusan bagi yang percaya. Mari angkat roti dengan tangan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan buka maskermu dan makan dengan iman." Kepada Musa Tuhan berkata, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setia Tuhan, dan melimpahkan kasih setianya kepada setiap orang yang percaya. Yesus adalah kasih setia Tuhan bagi kita. Dia rela mati untuk kita. Di kayu salib darahnya tercurah. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Minum dengan ini. Salomo, raja yang berhikmat, pun jatuh dalam dosa. Yunus, nabi yang diurapi dipakai oleh Tuhan, pun jatuh dalam dosa. Ananias dan Safira, jemaat yang setia, pun jatuh dalam dosa. Artinya dengan baik, tidak ada di antara kita yang kebal dengan dosa. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, dosamu yang besar diampuni. Ketika engkau mengaku salahmu kepada Tuhan, dosamu yang merah menjadi putih seperti salju. Nikmati anugerah Tuhan pagi ini, sehingga ketika engkau pulang, engkau bawa berkat surga dalam hidupmu. Engkau bawa berkat surga di rumah tanggamu. Engkau bawa berkat surga di tengah usaha dan pekerjaan.
yang rusak Tuhan perbaiki. Ketika saat ini engkau mengaku salah, air matamu Dia hapus. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan ini. Di luar Dia tidak ada kuasa yang dapat memulihkan. Sekali lagi, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan semula yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah sembuhkan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati dia terus dengan heran. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dalam persembahan kasih Allah melingkupi saya.
Tuhan berkati persembahan yang sudah diberikan bagi pelayanan tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Berterima kasih kepada Tuhan buat pendeta John Laulang yang memberikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, diberkati dan diberkati. Tuhan, pengumuman untuk pelayan minggu besok bisa dilihat di monitor, dan siapa singernya nanti Sabtu bisa latihan jam 3 sore di tempat ini. Lalu pengumuman ada tanda? Tidak ada? Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat sesi pertama ini. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan berpujian. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Amin. Karena Engkau sudah hadir bersama-sama kami di tengah-tengah ibadah ini. Kami nikmati lawatan-Mu. Kami nikmati kerja Roh di tengah-tengah ibadah ini. Bahkan kami nikmati kebenaran Allah yang sudah kami terima. Kami tidak ingin berjalan di jalan kami sendiri, tetapi di jalan. Berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati setiap pelayan yang sudah melayani. Bahkan korban-korban persembahan yang sudah dipersembahkan. Allah sumber segala berkat, memberkati setiap kerelaan jemaat Tuhan dalam memberi untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami menaikkan doa dan syukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah beri bagi Ibu Bibi Sona. Tuhan, Engkau sudah campur tangan dalam operasinya dan sudah selesai dengan baik. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Engkau akan menyempurnakan dengan baik sesuai dengan cara Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dipulihkan dengan sempurna, sehingga dia boleh pulang ke rumah, dia boleh beraktivitas, dia boleh melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Lebih-lebih
bagi Tuhan. Terima kasih kalau ada jemaat Tuhan yang sakit. Dalam nama Yesus kami perintahkan penyakit keluar dalam nama Yesus. Masalah persoalan keluar dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada mujizat yang dinikmati oleh kami pagi ini di dalam indahnya hadirat. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami mau tutup ibadah kami pagi ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya mari pulang ke rumahmu masing-masing, bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih kecintaan dari Yesus Tuhan kita, serta penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur ada di GPDI Gria 50 hari ini. Dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kesan-kesan saya di tempat ini itu luar biasa. Dari sejak awal ibadah, hadirat Tuhan itu sungguh nyata. Karya Roh Kudus itu luar biasa. Sehingga kesan yang saya dapat di sini adalah kerinduan jemaat Tuhan untuk bersekutu itu tinggi sekali. Mereka rindu akan Tuhan, dan saya percaya setiap jemaat yang hadir pasti mendapatkan apa yang mereka rindukan dari Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberi pesan untuk jemaat Gria 50 Tambun ini. Tetaplah semangat di dalam Tuhan, teruslah topang pekerjaan Tuhan, karena Alkitab bilang tidak ada yang sia-sia jika kita melayani Tuhan. Dan percayalah apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan lewat pelayanan di GPDI Gria 50 ini, engkau pasti menuai hasil dari Tuhan. Terus semangat dalam Tuhan, terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Gria 50 Tambun Bekasi ini. Amin.